Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, eh kita kuliah untuk pertemuan yang keempat untuk mengganti pertemuan minggu lalu ya, karena hari Jumat itu kemarin tanggal 1 Mei, jadi libur. Kemudian sesuai diskusi sama PJ-nya, maka hari ini kita ganti pertemuan yang minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, hmm, ini absennya saya absenkan aja karena sesuai absennya jamnya itu jam 8. Nah, yang di sini juga sesuai absennya itu jam 8 malam. Nah, nanti mungkin minta tolong kepada PJ presensinya untuk mengupload di jam yang tertera di SIA ya. Nah, untuk absensi spadanya, mungkin saya aja yang checklist apa namanya, jadi nanti nggak perlu nge-checklist sendiri atau ngabsen sendiri di Spada ya. Oke, sebentar. Hmm. Fitriani Agustin ada Fitriani Agustin, Penny Akmalia, Farid Miftahul Aras, ada Farid, Muhammad Rafi, Hadir Bu. Zakiatul Fadilah, Hadir, Bu. ya, Vika, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir Bu. um, Najwa Khairunisa, Hadir, Ibu. Maimunah, Hadir, Bu. Ratu Malia, Ratu Malia, Sari Mustika, Sari Mustika, Seara Aurelia, Isma Ayu, Hadir, Ibu. Mutia Kolbu, Amalina Utami, Hadir, Ibu. Bu. Atas nama Mutia hadir, Bu. oke, Septiani Nurjana, Hadir, Ibu. Eka Oktaviani, Hadir, Ibu. Arin Oktaviani, ada Ratih Trisna, Hadir, Bu. Dea Amanda, ada ya, Hadir, Ibu. Rozi Parahmi, Hadir, Ibu. Adinda Putri, Adinda hadir, Ibu. Siska Rani, Salsabila Rifda, Husnul Rihayati, Hadir, Bu. hmm, Waldani, Hadir, Bu. Ernida Oktabella, Hadir, Bu. Alia Dwi Syafitri, Alia hadir, Ibu. Valencia, Erin Agriani, Hadir, Ibu. tadi Dian Yunita, Hadir, Ibu. oke, Maaf Ibu, atas nama Fitriani Agustin hadir Bu. hmm, Ibu izin Ibu, Arin hadir Ibu tadi lagi sholat. eh, hmm, oke, kita udah selesai absen. Sekarang kita langsung masuk aja ke perkuliahannya ya. Ke pertemuan keempat. Hari ini judulnya adalah eh, hubungan struktur aktivitas atau HSA sifat fisikokimia dengan ADME.
Oke. Em, Kalau saya lihat slide-nya sih sebenarnya sekitar 30-an slide ya. Nanti misalkan beres hari ini, ya alhamdulillah. Tapi misalkan nggak beres, berarti nanti kita setengah atau seperempatnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya mulai perkuliahannya. Eh, Sebentar, mana nih? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya setelah obat itu masuk ke dalam tubuh ya, baik itu secara oral gitu ya, misalkan melalui kulit ya, atau anal atau parenteral dan lain sebagainya, maka obat tersebut akan mengalami proses-proses yakni absorpsi atau penyerapan gitu ya, kemudian dia disebarkan, didistribusikan, kemudian dimetabolisme, lalu terakhir diekskresikan gitu ya atau biasanya kita kenal dengan istilah ADME. Oke, nah selain proses-proses ini ya, obat itu mungkin akan mengalami yang namanya proses modifikasi. Ya, modifikasi ini bisa berupa modifikasi fisika maupun modifikasi kimia. Kalau yang namanya fisika berarti dalam bentuk fisiknya gitu ya, bentuk sediaan ataupun formulasi obat. Nah, kalau modifikasi kimia lebih kepada struktur molekul dari obat tersebut mengalami modifikasi ya. Nah, proses ini itu bisa mempengaruhi respons biologisnya. Nah, setelah diabsorpsi, jadi tahapan pertama kan penyerapan tuh absorpsi. Setelah diabsorpsi, obat itu kan masuk ke dalam cairan tubuh dan dia akan didistribusikan ke organ-organ tubuh kita, ya, jaringan-jaringan kayak otot, lemak, jantung, hati gitu ya. Nah, sebelum dia mencapai reseptor. Nah, obat itu akan melalui berbagai membran-membran dulu, ya, berdekatan dengan protein plasma, dan nanti akan tersimpan dalam depo jaringan dan juga nanti terakhir akan mengalami metabolisme. Jadi kurang lebih proses absorpsi dan distribusi obat itu seperti ini, ya. Jadi dia diserap dulu, masuk ke dalam membran, kemudian diketemu dengan protein plasma, gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke membran-membran yang lain sampai dia ketemu reseptor. Nah, terbentuklah di sini ikatan antara obat reseptor kemarin ya. Nah, setelah O sudah berkompleks dengan R, obat udah ketemu sama reseptornya, udah berkompleks sama reseptor, maka dia akan menimbulkan respons ya. Oke. Nah, ada yang namanya 3 fasa yang menentukan terjadinya aktivitas biologis dari obat-obat tersebut. Nah, ada yang namanya fasa farmasetik, fasa farmakokinetik, dan fasa farmakodinamik gitu ya. Nah, masing-masing fase ini punya peranan yang berbeda-beda. Kalau fase farmasetik ini yang di awal ya. Nah, fase farmasetik ini biasanya berperan dalam ketersediaan obat untuk diabsorpsi ke tubuh. Fase farmasetik ini dimulai dari obat tersebut disiapkan dan dikonsumsi terus diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fase farmakokinetik. Berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai si titik reseptornya sampai dia itu menimbulkan respons biologis. Sementara fase farmakodinamik itu berperan dalam timbulnya respons biologis dari obat. Oke, nah kurang lebih skemanya adalah seperti ini ya. Ini adalah skema dari fasa-fasa penting dalam kerja obat. Dimulai dari fasa farmasetik, ya yang kita tahu tadi dimulai dari fabrikasi ya, kemudian masuk ke dalam tubuh obat tersebut ya dalam bentuk sediaan, kemudian diserap oleh tubuh. Kemudian, nah dalam proses pengedarannya itu udah mulai masuk ke fase yang
kedua ya. Nah, fase yang kedua ini dia berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai titik reseptornya. Nah, yang terakhir baru fase farmakodinamik yang berperan dalam timbulnya respons biologis. Nah, selain obat-obatan itu bisa masuk ke dalam peredaran darah, nah obat-obatan ini kan mengalami beberapa proses-proses ya, seperti penyimpanan dalam jaringan atau depo. Nah, kemudian obat juga terikat dalam protein plasma. Jadi kita sudah melihat di bagian yang pertama. Kemudian obat yang aktif dalam bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel spesifik dan menimbulkan respons yang ini. Nah, kemudian obat itu bisa mengalami metabolisme dengan beberapa jalur. Ya, ada yang namanya bioaktivasi, bioinaktivasi, dan juga biotoksifikasi. Ya, nanti kita bahas selanjutnya bioaktivasi, bioinaktivasi. Kemudian obat dalam bentuk bebas itu akan langsung diekskresikan. Ini proses ekskresi. Nah, setelah masuk ke dalam sistem peredaran darah, hanya sebagian kecil molekul obat utuh yang dapat mencapai reseptor, berikatan sama reseptor. Nah, sebagian besarnya kemana? Sebagian besarnya akan berubah atau terikat pada yang namanya biopolimer. Tempat di mana obat berubah atau terikat sehingga dia itu tidak dapat mencapai reseptor untuk menimbulkan respons biologis, itu kita sebut dengan site of loss atau sisi kehilangan. Nah, distribusi obat pada reseptor dan site of loss itu bergantung pada sifat fisikokimianya. Nah, sifat fisikokimia kan banyak ya, kayak kelarutan, derajat ionisasi, kekuatan ikatan antara obat dan reseptor, kekuatan ikatan obat dengan sisi kehilangan atau site of loss, serta sifat-sifat reseptor maupun si site of loss itu sendiri. Nah, kita masuk ke hubungan struktur dan sifat fisikokimia terhadap proses absorpsi obat terlebih dahulu. Jadi proses penyerapan obat terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa obat itu diberikan melalui oral, ya, rektal, parental dan lain-lain, ya, yang melibatkan proses absorpsi yang berbeda-beda. Jadi jalan masuknya beda, proses absorpsinya pun terkadang berbeda-beda pula. Nah, yang pertama kita bahas absorpsi obat melalui saluran cerna. Nah, pada pemberian obat yang secara oral, nah sebelum dia masuk ke dalam peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, terlebih dahulu dia akan mengalami proses absorpsi pada saluran cerna ya. Faktor yang berpengaruh terhadap absorpsi obat pada saluran cerna itu adalah bentuk sediaannya seperti apa, tentu saja sifat fisikokimia dan faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah obat kan ada juga yang diberikan melalui mata. Lalu bagaimana absorpsi obat melalui mata? Nah, kalau melalui mata itu dia akan melalui membran konjungtiva ya. Nah, serta yang lainnya ada yang bisa melalui kornea juga. Kecepatan penetrasinya itu bergantung pada derajat ionisasi dan koefisien partisi dari obat tersebut. Ya, jadi misalkan bentuk yang tidak terionisasi dan mudah larut lemak itu lebih cepat diabsorpsi oleh membran mata. Ya, sesuai dengan sifatnya ya, kemiripan sifat. Kemudian penetrasi obat yang sifatnya lebih asam lemah itu lebih cepat dalam suasana asam dan lain-lain. Oke, kemudian absorpsi obat yang masuknya melalui absorpsi obat yang melalui paru ya. Nah, obat anestesi sistemik contohnya ya yang diberikan melalui proses inhalasi itu akan diserap atau diabsorpsi melalui epitel paru dan membran mukosa saluran napas. Absorpsi melalui pembuluh darah paru itu biasanya lebih cepat karena punya luas permukaan yang besar ya. Nah, absorpsi obat bisa melalui paru itu bergantung pada beberapa faktor seperti kadar obat dalam alveoli, koefisien partisi juga, kecepatan aliran dan juga ukuran partikel dari obatnya, gitu ya. Nah, kemudian ini yang juga banyak absorpsi obat melalui kulit. Nah, absorpsi obat melalui kulit itu sangat bergantung pada
kelarutan obat dalam lemak ya. Jadi kemiripan sifat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa epidermis kulit itu berfungsi sebagai membran lemak biologis. Jadi kalau obatnya itu sifatnya lebih nonpolar gitu ya, lebih mudah larut lemak, maka dia akan lebih cepat terserap pada permukaan kulit seperti itu. Nah, kemudian setelah absorpsi, ini ada hubungannya dengan distribusi. Jadi tahap yang kedua, absorpsi terus distribusi, obatnya disebarkan. Setelah masuk ke peredaran sistemik, molekul obat itu akan disebarkan, didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ di tubuh. Melalui proses ini, molekul obat akan mencapai titik reseptornya. Reseptor itu adalah jaringan sasaran. Ya, saat obat berikatan sama reseptor lah, baru obat tersebut bisa menimbulkan respons biologis tertentu. Proses distribusi dan juga eliminasi itu berlangsung secara bersamaan ya. Kecepatan dan besarnya distribusi obat dalam tubuh itu bergantung pada lagi-lagi sifat fisikokimia obat, ya, terutama kelarutannya dalam lemak, kemudian sifat membran biologisnya, kecepatan distribusi aliran darah, ikatan, ya, adanya pengangkutan aktif dan massa ataupun volume jaringan. Distribusi obat itu terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Nah, ini nanti ada dua, ada difusi pasif dan juga difusi aktif ya. Nah, mekanisme difusi ini dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisikokimia, dan sifat dari membran biologisnya. Nah, kita akan bahas difusi pasif dan juga aktif itu bedanya seperti apa. Oke, untuk difusi pasif itu penembusannya dengan cara ini dibedakan menjadi ada berbagai tipe ya. Ada yang difusi pasif melalui poros ya, melalui pori. Itu adalah dengan cara penyaringan ya, proses penyaringan. Kemudian difusi pasif dengan cara melarutkan lemak penyusun membrannya. Kemudian yang terakhir adalah difusi pasif fasilitas atau difusi pasif dengan fasilitas. Oke, kemudian, nah ini adalah proses penetrasi molekul obat ya, yang untuk difusi pasif ya. Oke, nah pembawa dapat berupa enzim ataupun ion yang muatannya itu P, ini pembawa ya. Obat ketemu sama pembawanya. Pembawanya ini bisa berupa enzim ataupun ion yang muatannya itu berlawanan dengan muatan molekul obat. Nah, penembusan obat ke membran biologis itu bisa berjalan dengan cepat apabila ada katalisnya atau katalisator yang bisa mempercepat proses reaksi tersebut, ya, katalisatornya enzim dan ukuran bentuknya itu cukup kecil, ya. Jadi di sini ada peranan katalisator enzim untuk mempercepat proses terjadi. Nah, contoh dari difusi pasif itu adalah misalkan yang berkaitan dengan penetrasi gula ya, misalkan glukosa gitu ya. Selain itu ada penetrasi kayak urea ataupun ion klorin ke membran sel darah merah seperti itu contohnya. Nah, kemudian ini yang difusi aktif ya. Nah, difusi aktif juga dibagi jadi dua. Ada sistem pengangkutan aktif atau sistem transport aktif ya. Ini mirip dengan difusi pasif. Jadi sama-sama berdasarkan teori pembawa membran. Ini contoh difusi pasif yang ketiga. Perbedaannya adalah pengangkutan obat dari daerah kadar rendah ke tinggi. Jadi tidak bergantung pada perbedaan kadar antar membran. Kemudian pengangkutan itu memerlukan energi berupa ATP dan reaksi pembentukan kompleks OP-nya itu memerlukan afinitas. Ya. Kemudian dalam difusi aktif, nah ini cukup sering juga dibahas. Ada yang namanya pinositosis ya. Jadi pinositosis itu adalah proses penembusan membran ya. Jadi proses penembusan membran dengan mekanisme pinositosis. Jadi ini adalah tipe khas pengangkutan aktif dari obat-obat bermolekul besar dan juga misal-misal contohnya kayak yang apa namanya lemak gitu ya, vitamin dan lain-lain.
Nah, prosesnya adalah saat si molekul obat ini bergerak, dia itu ya mendekati membran, maka dia itu akan menembus membran, ya, yang mana nanti membrannya akan bentuk rongga-rongga ini untuk mengelilingi si molekul obat. Jadi dia ngebawa molekul-molekul obatnya menyeberangi, ya, melewati membran, ya, obatnya akan bergerak menembus si membran sel, dah, kemudian dia keluar. Seperti itu ya, ini namanya mekanisme pinositosis. Nah, interaksi obat dengan biopolimer. Nah, semua molekul organik asing yang masuk ke dalam tubuh itu kemungkinan besar akan berikatan sama biopolimer ya, kayak protein, lemak, dan lain-lain. Nah, reseptor itu juga biopolimer. Pengikatan ini itu dipengaruhi oleh bentuk konformasi molekul obat dan pengaturan ruang gugus fungsionalnya. Besar dan tipe interaksi obat biopolimer ini bergantung pada sifat fisikokimia dan juga karakteristik dari biopolimer. Interaksi ini akan mempengaruhi awal kerja dan masa kerja dari obat, serta besar efek biologis yang ditimbulkan. Nah, berdasarkan sifatnya, itu dibagi menjadi yang pertama itu adalah interaksi tidak khas, ya, meliputi ya masing-masing interaksinya dengan masing-masing biopolimer ya. Interaksi obat dengan protein, kalau misalkan sama jaringan ya interaksi obat dengan jaringan, dan lain sebagainya, sesuai dengan biopolimernya. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi khas. Ya, jadi kalau interaksi khas itu contohnya kayak interaksi obat dengan reseptor gitu ya. Obat tertentu membutuhkan reseptor tertentu gitu ya. Nah, selain itu ada interaksi obat dengan enzim biotransformasi. Nah, ini adalah beberapa contoh reseptor spesifik obat dengan respons biologis yang dihasilkan. Misalkan ya, apa ya? Misalkan obat, misalkan kloramfenikol. Kan kita ketahui kloramfenikol adalah antibiotik. Nah, ternyata kloramfenikol ini dia itu punya reseptor yaitu ribosom 50S. Nah, eh, kalau dia ketemu sama ribosom 30S ya nggak bisa, karena ribosom 30S itu adalah reseptor yang spesifik untuk si streptomisin. Begitupun sebaliknya. Jadi ini adalah contoh obat-obatan dan juga reseptornya masing-masing ya. Kayak penisilin dan cefalosporin ini punya sama ya, punya reseptor yang sama, menghasilkan respons biologis yang sama. Nah, ini kemarin waktu pertemuan satu ada kita bahas ya. Jadi kayak misalnya senyawa yang punya gugus fungsi yang sama menimbulkan respons biologis yang sama, atau ada senyawa yang punya gugus fungsi berbeda menimbulkan respons biologis yang sama, ataupun sebaliknya. Ya, hubungannya adalah biasanya pada gugus fungsi serta sifat fisikokimia. Oke, kemudian setelah absorpsi, distribusi, selanjutnya adalah yang namanya metabolisme. Oke. Nah, tujuan metabolisme obat ya. Metabolisme, kenapa terjadi metabolisme obat? Karena metabolisme ini akan mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif atau tidak toksik, mudah larut dalam air, sehingga nanti akan lebih mudah diekspresikan dari tubuh. Jadi tujuannya adalah mengubah bentuk biar dia mudah untuk diekspresikan, dibuang gitu ya. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, proses metabolisme obat itu mempengaruhi aktivitas biologis, masa kerja, dan toksisitas obat. Suatu obat dapat menimbulkan respons biologis melalui dua jalur ya. Yang pertama, obat aktif masuk ke peredaran darah, kemudian langsung berinteraksi dengan reseptor. Nah, itu namanya respons biologis. Nah, kemudian yang kedua, praobat setelah masuk ke peredaran darah, itu akan mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor, kemudian dia menimbulkan respons biologis, namanya bioaktivasi. Seperti itu. Nah, ini udah tadi. Nah, ini contoh bioaktivasi dan juga bioinaktivasi. Ya, contohnya ada pada Prontosil rubrum ya, antibakteri turunan sulfa ya, sulfonilamid.
Nah, dia itu bisa mengalami bioaktivasi, jadi perubahan bentuk. Bioaktivasi ini adalah proses metabolisme, ya. Dia bisa berubah bentuk menjadi 1,2,4-triaminobenzen serta sulfanilamid. Kemudian nanti setelah bioaktivasi, dia akan mengalami bioinaktivasi lagi. Dia inaktifkan eh, sulfanilamid karena sulfanilamid kan masih punya aktivitas ya. Dia inaktivasi menghasilkan asetil sulfanilamid. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya ya agar bisa diekskresikan seperti itu ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saat prontosil rubrum diubah bentuknya, dia akan menghasilkan dua senyawa ini. Karena sulfanya masih aktif, aktifnya sebagai antibakteri, maka perlu inaktivasi membentuk asetil sulfanilamid yang tidak lagi aktif seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh mekanisme bioaktivasi dan bioinaktivasi. Lalu ada lagi yang namanya bioaktivasi dan biotoksifikasi. Nah, kalau biotoksifikasi tujuannya adalah untuk menghasilkan senyawa yang nggak toksik gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, basically sama aja sama yang tadi. Kalau tadi adalah menonaktifkan senyawa yang masih aktif. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengurangi senyawa yang toksik gitu, menghasilkan metabolit yang tidak toksik. Oke. Nah, Assalamualaikum Ibu. iya. Ibu, izin Ibu, tadi atas nama Sari Mustika tadi mati lampu Ibu, nggak ada sinyal. Oh, ya ampun kirain apa? Iya, iya, iya. Iya Ibu, Sari barusan join Ibu, 17.29 tadi joinnya Ibu. Oke. Maaf ya Ibu, mati lampu Ibu, nggak ada sinyal. Iya, oke. Kita lanjutkan. Maaf Ibu. Iya, oke. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke. Kemudian tadi ada contoh bioaktivasi, bioinaktivasi, serta bioaktivasi dan biotoksifikasi ya. Nah, hasil metabolit dari beberapa obat itu bisa lebih toksik dibandingkan senyawa induknya gitu ya. Dan ada pula hasil metabolit obat yang punya efek farmakologis yang berbeda dengan senyawa induk. Contoh, iproniazid itu adalah sebuah obat perangsang sistem saraf pusat. Nah, dalam tubuh dia itu akan dimetabolisme menjadi isoniazid. Ya, fungsinya beda nih ya, jadi anti tuberkulosis. Nah, jadi proses metabolisme obat dalam tubuh itu adalah proses perubahan bentuk ya. Jadi dia itu akan biasanya itu mengubah senyawa yang relatif nonpolar menjadi senyawa yang lebih polar sehingga nanti akan mudah dikeluarkan oleh tubuh ya. Jadi tujuan akhir metabolisme adalah memperoleh senyawa yang mudah untuk diekskresikan. Nah, secara skematik ya, metabolisme obat itu ada yang namanya reaksi fasa 1 ya, yaitu reaksi fungsionalisasi ya, reaksi fungsionalisasi dan juga reaksi fasa 2 atau reaksi konjugasi. Ya, biasanya kalau yang namanya fungsionalisasi berarti nambahin gugus fungsi gitu ya. Gugus fungsi yang bersifat polar tujuannya adalah untuk meningkatkan kepolaran dari senyawa obat tertentu agar mudah diekskresikan seperti itu. Nah, kalau yang reaksi fasa 2 ini adalah reaksi konjugasi ya. Kalau konjugasi itu biasanya kayak untuk menggabungkan gitu ya. Jadi dia akan mengikat gugus fungsional hasil metabolit dari reaksi fasa 1 dengan senyawa endogen yang mudah terionisasi dan bersifat polar. Jadi ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kepolaran sehingga dia mudah keluar. Ya, jadi kan senyawa organik itu kan banyak yang bersifat mudah larut dalam lemak atau bersifat nonpolar ya. Nah, obat itu juga salah satunya seperti itu. Nah, diserap oleh saluran cerna, masuk ke peredaran darah gitu ya. Molekul tersebut masuk ke dalam membran biologi secara difusi pasif misalnya kan. Kemudian mencapai organ sasarannya dan menimbulkan suatu efek farmakologis tertentu. Nah, karena ada proses absorpsi lagi di tubulus ginjal gitu ya. Nah, akan sangat sedikit molekul-molekul yang larut lemak yang bisa diekskresikan melalui urin gitu.
ya, akan sedikit sekali yang bisa diekskresikan melalui urin. Nah, apabila obat yang bersifat mudah larut lemak tersebut tidak mengalami proses perubahan, dalam hal ini proses metabolisme, maka ya dia stay aja dalam peredaran darah atau jaringan dan akan menunjukkan efek biologis yang tidak terbatas gitu ya. Nah, sehingga harus ada usaha untuk membuang senyawa asing tersebut gitu ya. Harus ada cara untuk mengubah bentuknya sehingga akan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh gitu ya. Makanya ada yang namanya proses metabolisme. Jadi dia diubah menjadi senyawa yang lebih polar yang secara farmakologis itu tidak lagi aktif dan relatif tidak toksik juga. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui urin maupun feses gitu ya atau tinja gitu. Nah, secara keseluruhan, proses metabolisme obat dan juga senyawa endogen kayak protein, lemak, dan juga steroid misalnya kan hanya melibatkan sejumlah kecil tipe-tipe reaksi kimia. Jadi dia relatif melibatkan sistem enzim gitu ya, mau yang khas maupun yang enggak. Nah, jadi intinya adalah seperti itu ya. Jadi yang sifatnya itu lipofil, lipofil ini kan berarti mudah larut dalam lemak ya, itu akan diubah ya atau dimetabolisme sehingga dia itu cenderung lebih mudah larut dalam air atau hidrofil. Lipofil itu mudah larut lemak, sangat lipofil berarti sangat mudah larut dalam lemak. Hidrofil berarti mudah larut air, sangat hidrofil berarti sangat mudah larut dalam air seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa reaksi yang bisa terjadi baik di fase 1 maupun fase 2. Jadi kalau fase 1 sih mostly adalah reaksi penambahan gugus fungsi ya. Karena tujuannya adalah untuk menambahkan gugus polar atau ngebuat meningkatkan kepolaran dari senyawa tersebut. Jadi reaksinya ada reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan juga reaksi hidrolisis. Contohnya aja. Nah, kalau reaksi fase 2 itu adalah reaksi-reaksi konjugasi biasanya. Dia menggabungkan aja konjugasi, misalkan konjugasi dengan asam amino gini ya. Kemudian reaksi asetilasi, reaksi metilasi, penambahan asetil, penambahan metil, dan lain-lain. Nah, untuk reaksi asetil dan metilasi, tujuannya adalah untuk membuat senyawa menjadi tidak aktif lagi. Tidak aktif itu apa? Tidak aktif secara farmakologis ya, maksudnya seperti itu. Oke, nah untuk yang ini ya peranan sitokrom P450 dalam metabolisme obat. Pagi loh. Aku tadi datangnya cepat, pasnya jam 8 sampai kampus. Rupanya tuh rumah kawan-kawan aku tuh jauh-jauh galau ada di Cipali. Oke, untuk yang ini peranan sitokrom P450 dalam metabolisme obat. Nah, yang ini mungkin nanti akan saya carikan bahan entah jurnal atau di dalam apa namanya referensi lain ya untuk pembahasannya biar lebih mudah dipahami. Kalau ini kan cuma poin-poin besarnya aja ya. Nah, jadi untuk yang ini kita tunda dulu pembahasannya. Nanti saya carikan referensi yang mudah untuk dipahami ya untuk peranan sitokrom P450 dalam metabolisme obat. Oke. Nah, kita masih masuk ke metabolisme obat ya. Ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, perbedaan spesies dan juga galur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, penghambatan enzim metabolisme, induksi enzim metabolisme, serta faktor-faktor lain seperti diet, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah proses ekskresi obat ya. Yang terakhir ADME. Nah, yang terakhir dia dibuang ya atau diekskresikan. Nah, ekskresi obat itu sebagian besar memang melalui empedu ya. Jadi sebagian besar obat diekskresikan keluar tubuh, bisa melalui paru, ginjal, empedu maupun hati. Nah, sebagian kecilnya itu dibuang melalui air liur dan juga air susu. Oke, nah
Kok maju? Nah, biasanya obat-obat yang punya berat molekul yang kecil, ya, dan obat yang telah dimetabolisis menjadi senyawa yang lebih polar itu akan diekskresikan melalui hati ya, melalui hati, eh, melewati empedu, hati melewati empedu, kemudian dia akan menuju ke usus ya dengan mekanisme pengangkutan aktif namanya. Nah, obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, sulfat ataupun glisin tadi ya sesuai reaksi konjugasi yang saya tunjukkan di slide sebelumnya tadi. Nah, di usus bentuk konjugat tersebut itu akan secara langsung diekskresikan melalui tinja, ya, dibuang melalui tinja atau feses atau dapat mengalami proses hidrolisis oleh enzim ataupun bakteri usus menjadi senyawa yang bersifat nonpolar. Sehingga kalau balik nonpolar nanti dia diabsorpsi lagi, gitu ya, diabsorpsi lagi masuk kembali ke plasma darah, kembali ke hati, ya, kemudian dimetabolisis lagi, kemudian dikeluarkan lagi melalui empedu, kemudian menuju ke usus lagi. Nah, demikian seterusnya sehingga dia itu bolak-balik menjadi siklus gitu ya. Nah, siklus tersebut namanya adalah siklus enterohepatik ya. Nah, siklus ini bisa menyebabkan masa kerja obat itu jadi lebih panjang gitu ya. Nih, siklus enterohepatik. Kalau dia berubah jadi balik berubah jadi larut lemak lagi atau nonpolar lagi, masuk lagi dia ke awal. Tapi kalau yang sudah berubah jadi larut air atau hidrofilik, ya dia langsung terbuang ya keluar melalui feses. Nah, contoh obat yang mengalami siklus si enterohepatik ini kayak hormon estrogen gitu ya. Ya contohnya salah satunya itu. Oke. Jadi nggak gitu banyak ya sebenarnya contoh obatnya ya. Karena pada biasanya obat-obatan kayak misalkan penisilin gitu ya, eh, tetrasiklin dan lain-lain itu biasanya diekspresikan melalui empedu. Loh, diekspresikan melalui empedu dengan mekanisme pengangkutan aktif gitu. Yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi proses ekskresi. Nah, jadi didahului dengan proses metabolisme dulu gitu ya. Didahului dengan proses metabolisme yang mana tujuannya adalah untuk mengubah obat yang awalnya bentuknya itu adalah kebanyakan tidak larut dalam air atau yang lipofil, kemudian diubah bentuknya melalui proses metabolisme ya, bisa melalui bioaktivasi dan bioinaktivasi ataupun bioaktivasi dan biotoksifikasi ya. Kemudian dia itu diubah bentuknya ya, kayak tadi diubah bentuknya sehingga menjadi senyawa yang lebih mudah lebih hidrofil melalui reaksi fasa 1 dan reaksi fasa 2. Kemudian dia itu dibuang bisa melalui feses, bisa melalui urin. Nah, yang ini sih lebih lengkap ya dibandingkan yang tadi. Kalau ini gabung metabolisme dan juga langsung sekalian ekskresinya. Jadi terbuang dia ya, dibuang melalui feses maupun urin. Oke, ternyata beres juga sampai sini. Oke, nah itu adalah pembahasan kita tentang hubungan struktural aktivitas sifat fisikokimia dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Tadi kalau absorpsi, kita ketahui bahwa saat masuk ke dalam tubuh, hal pertama yang terjadi adalah absorpsi dulu, gitu ya. Absorpsi, dia masuk ke dalam membran-membran ini ya. Kemudian didistribusikan sampai dia itu ketemu dengan reseptornya untuk menimbulkan respons biologis. Nah, tadi ada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Ya, kalau farmasetik ya di awal ya pada saat absorpsi dan juga distribusi. Kemudian farmakokinetik itu pada saat penyimpanan ya, pada saat penyimpanan, pada saat dia tuh berjalan menuju si respons biologisnya.
Kemudian fase farmakodinamik itu adalah pada saat berperan dalam proses penimbulan respons biologis dari obat. Nah, kemudian tadi di proses absorpsi obat kita juga sudah melihat masing-masing cara pemberian obat itu akan melibatkan proses absorpsi yang beda-beda. Ya, kalau misalkan secara oral itu absorpsinya bisa pada saluran cerna. Kalau pada mata itu melalui membran konjungtiva atau sebagian lainnya melalui kornea. Kemudian kalau di paru kalau obat yang masuknya melalui inhalasi, jadi pemberian obatnya melalui inhalasi, itu biasanya penyerapannya adalah pada epitel paru dan membran mukosa dari saluran nafas. Nah, kalau melalui kulit, pemberiannya melalui kulit, dermal ya, pemberiannya dermal, absorpsinya melalui kulit ya, yang bergantung pada sifat kepolaran dari obat gitu ya. Nah, kemudian distribusi tadi ya, distribusi itu bergantung ada dua cara, difusi pasif dan juga difusi aktif ya. Kemudian kita udah melihat juga tentang interaksi obat dengan biopolimer. Tadi ada interaksi khas dan tidak khas. Salah satunya yang sering kita bahas adalah interaksi khas, yaitu interaksi obat dengan reseptor yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian proses metabolisme obat, yang mana proses metabolisme obat ini tujuannya adalah mengubah bentuk obat yang aktif menjadi tidak aktif gitu ya. Agar apa? Agar mudah diekspresikan dari tubuh, dikeluarin dari tubuh. Nah, proses metabolisme obat bisa melalui proses bioaktivasi dan bioinaktivasi dan juga bisa melalui proses ini ya, bioaktivasi dan biotoksifikasi. Nah, kemudian tadi kita juga melihat skema metabolisme obat yang melibatkan reaksi fasa 1 dan reaksi fasa 2. Reaksi fasa 1 tujuannya adalah untuk nambahin gugus fungsi biar dia itu jadi senyawa yang lebih polar. Kalau reaksi fasa 2 itu adalah reaksi konjugasi ya. Jadi mengikat gugus fungsional hasil metabolis dari reaksi fasa sebelumnya dengan senyawa endogen ya. Nah, kita juga udah lihat reaksinya ada apa aja. Kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Kemudian yang terakhir adalah proses ekskresi obat. Nah, untuk proses ekskresi obat, pengeluaran obat dari dalam tubuh itu bisa melewati beberapa organ seperti paru, ginjal, empedu, dan juga hati, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi mulai dari hati dulu, kemudian ke empedu, oke, kemudian masuk ke usus besar dan dikeluarkan dari tinja seperti itu ya. Oke, nah saya rasa itu aja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tadi siapa ya? Oke, sambil nunggu nanya, saya ngelihat absennya tadi ya. Ibu maaf atas nama Fenya Akmaliada Aldim, Ibu soalnya lagi di jalan tadi. Yuk, sebentar ya. Ibu maaf Bu, atas nama Valencia juga hadir. Tadi lagi pelayanan Bu. Ya, yang tadi siapa ini ya? Oke. Absensinya udah ya. Apa namanya? Terus yang di apa? Di sini yang di sianya nanti diupload di jam yang ada sesuai dengan jam yang ada di sianya ya. Jadi jam 8:05 sampai jam 9:05. Oke, kalau untuk di spadanya sudah saya absenkan semua sih. Harusnya sesuai dengan yang hadir ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk PPT-nya, saya rasa sih sudah ada di link yang saya kasih kemarin ya. Izin Ibu, Ratu hadir Bu. Hah?
Mana ya? Mana nih kimia medisinal nih? Hmm. Ada ya, pertemuan empatnya sudah ada di sini. Satu, dua, tiga, satu, tiga, empat, duanya nggak ada ya. Terus nanti pertemuan oh ya, apa namanya? Pertemuan limanya tetap besok ya, karena sesuai jadwalnya hari Jumat kita masuk. Pertemuan limanya tetap besok di jam 8 seperti biasa. Untuk pertemuan 5 kita bahas apa ya? Sebentar. Hmm. Ah, 5. Hmm, nanti saya cek dulu deh. Nasi yang ini atau bukan. Oke, kayaknya nggak ada ya. Tadi kayaknya ada yang ngomong. Siapa ya? Siapa ya tadi ngomong? Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya rasa sudah cukup berarti perkuliahannya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian nanti kita ketemu di besok. Wih, di Jambi hujan deras, Kak. Di sini gelap-gelapan. Ini sudah selesai ya, Sep? Ibunya udah Kayak, keluar. kayaknya Oh, ibunya tak keluar gara-gara sinyal lah. Belum salam ibu tuh. Baru kayak udah sampai sini perkuliahan kita gitu. Tapi belum salam. Tadi tiba-tiba ngebug gitu. Kayaknya sinyal lah. oh alah, kok tiba-tiba tinggal dikit nih anggotanya. Iya. Kayaknya nggak apa-apa lah keluar.